Selamat pagi Pak Sapor, Pak Renda. Pagi, Pak. Pak Renda rencana mau masuk satu kali apa dua kali Pak? Eh, Masih belum tahu sih, ini soalnya tadi ada panggilan dari bos. Oh Jadi siap. jadi atau enggaknya masih belum tahu. Nanti saya ikuti aja, Pak. Oh tapi tetap ikut ya. Maksudnya walaupun komunikasi sama bos, tapi Bapak tetap nyalain aja gitu ya. Iya, Pak. Siap. Empat ini ya. Iya. Oke. Selamat. Assalamualaikum Pak Erik. Salam. Wah ini di kantor ini kayaknya ya. Sehat selalu Pak Erik. Ya selalu Pak Sapor. Ap- Biasa kalau pagi hari, aduh ribet Pak Erik. Iya ya. Gimana bisnis wisata sudah lancar Pak? Sudah mulai bergerak, Insya Allah bulan depan sudah mulai grup jalan. Waduh. Ini Bapak Ibu ini. Tapi masih domestik Pak Erik. Oh Untuk ya, siap, siap. internasional masih close. Bapak Ibu ini agendakan kunjungan ke Nanyang Singapura sama Vita UIT Malaysia. Pak Safor kan punya perjalanan wisata. Nah, bisa diatur nanti Pak Safor. Tiap tahun biasanya kita ada perjalanan wisata Pak Sator. Studi abroad ya. Kemudian kunjungan ke kampus-kampus workshop di sana, tapi karena COVID ini ke-pending semua, kita ubah online. Singapura atau di Thailand? Di Singapura. Kemarin itu kita Singapura dan Malaysia. Oh. Wah, dua. Langsung dua daerah. Nanti kita coba ke Cina aja ya. Kemana? Temennya. Ke Cina? Cina. Saya, saya pamit. Setuju. Saya pamit kalau Setuju. ke Wuhan kan. Saya pamit Pak, izin saya. Ya, biasanya kalau China itu Pak, ada menarik lah, diskon-diskon menarik itu biasanya. Oh iya. Cuman kondisi kayak gini mana situasinya Pak? Insya Allah ini April 2021 udah selesai kok Pak. April kemungkinan ini. Ya. Ini berarti Pak Safor update-nya A1 ini ya, politik informasi A1 ini ya, selesai. A1. Masih dapat D gitu loh Pak Erik. Masih dapat D. Boleh selesai, nggak apa-apa. Kayaknya sudah ada kok ini. Ini sudah, Bapak Ibu kalau mau nggak lanjut boleh, ini sudah dinilai. Nanti kan Iya masih. tugas kedua, misalnya ya toh, tugas kedua 80 ya toh, tugas ketiga 70. Nanti tinggal Tapi yang berat ujiannya, bobot ujiannya ini 40% ujiannya ini. dapat 3/4 misalnya, udah B udah lulus. Kalau ujiannya 100, wah udah A. Tapi Pak Erik ini biasanya gitu. Tapi ini kan belum ya. Tapi Pak Erik itu biasanya gitu yang depan mudah. Simulasi ya. Ini kan masih 4 nih pertemuan nih. Kalau pertemuannya 6, ya toh? Ini 6 ya. Iya. Nah ini kan sudah tanpa UAS saja udah C. Kalau ini ngerjakan separuh aja, udah B. Ngerjakan. Tapi biasanya Pak Erik itu gitu, tugas-tugasnya yang mudah, tapi kalau ujian itu yang susah biasanya teman-teman. Oh, enggak lah. Ya jadi nanti sudah terekap dengan sendirinya Pak Safor. Jadi Ya Pak Erik. kalau kayak gini nih ya, pengalaman saya lebih mudah. Jadi mahasiswa sudah tahu, wah klasemen saya sementara berapa. Dan sudah ngerti kan, oh ini sementara segini, nanti tambah ini. Ini misalnya sampai Sabtu besok udah 6, sudah bagus nih modalnya nih. Baru tugas 1 sama hadir aja udah C. Iya, siap. Tugas 2, 3, nggak usah dikerjakan. Sama berarti mata kuliah yang lain juga gitu, C semua, akhirnya nggak lulus. Masih nggak lulus. Tapi Erik, mohon maaf ini kan keluar sebelum masuk materi ya Pak Erik. Tanya Oke, sedikit oke. boleh Pak Erik? Boleh Pak. Nah, mungkin Pak Erik kan sudah ambil S2. Bisa diinformasikan ke kami Pak Erik, kisi-kisinya seperti apa? Ini kan kita ini kan PJJ ini kan diproyeksikan untuk 3 semester Pak Erik. Nah, apakah Betul. menurut Pak Erik
3 semester itu kan otomatis kalau S2 kan 42 SKS ya? Ya. 42. Nah, kalau menurut Pak Erik bisa nggak target itu tercapai Pak Erik? Ada Pak yang dapat. Beberapa mahasiswa tuh dapat kayak si Winda, terus ada lagi kayak Pak Eli, Pujastuti, dapat mereka 18 bulan, sebelum 18 bulan mereka udah selesai. Di semester ketiga itu mereka sudah ujian tesis. Jadi S2 itu nanti tantangannya tesis Pak. Karena apa? Karena tesis itu kita itu sudah ngurus sendiri, sudah tidak ada teman kan. Kita udah ngurus sendiri. Kalau kuliah itu semester 1, semester 2 karena teman-teman banyak, kita tuh masih bisa saling narik. Ayo kita kuliah kayak Pak Agung, ayo masuk. Tugasnya apa? Nilainya. Kan kita masih di-share tuh sama teman-teman yang lain. Pokoknya punya tim aja, punya kelompok kerja aja, saya rasa untuk semua kuliah clear kok. Nah, nanti pada saat semester 3 tesis itu memang butuh fokus. Jadi ketika dipegang fokus selesai Pak. Karena kita kan sendiri sama pembimbing kan. Sementara teman-teman juga udah urusannya ya dengan pembimbingnya, itu dia. Maka kalau kayak gini-gini memang ritme motivasinya harus dijaga. Nah, kalau tesis itu pengalaman saya, kalau mau cepat itu harus sering ketemu sama orang yang ngerjain tesis. Jangan ketemu sama orang yang santai, nanti menambah kesantaian Pak. Contoh misalnya Pak Safar mau tesis, Pak Safar nanya sama Pak Agung, gimana? Siapa? Sudah ujian proposal? Pak Safar gimana? Wah, belum ya aku. Ya, ayo Pak, semangat Pak Safar. Nah gitu. Jadi nanti Pak Safar akan, tapi kalau Pak Safar misalnya nih ketemu sama Pak Mazhar gimana? Tesis? Wah, boro-boro mikir tesis, Pak. Akhir kerja saya aja masih belum dapat ini. Pak, waduh Pak, kita santai-santai aja lah dulu. Nanti 2 orang santai ini itu akan menambah kesantaian Pak. Jadi orang yang nggak jelas ketemu sama orang yang nggak jelas itu menambah ketidakjelasan tesis. Jadi kalau tesis itu harus sering-sering ketemu yang bikin grogi. Pak Agung, gimana? Bab 3 Pak. Udah bab 3 aja Pak. Ya, mana ya Pak? Kalau enggak gitu saya nanti bayar sendiri saya. Oh ya. Kamu lagi. Gimana Pak Agung? Pak. Udah ujian pra pendadaran. Wah, udah pra itu gimana? Wah, udah pokoknya cepet. Nah, kayak gitu kita gelisah. Karena kita gelisah, mau nggak mau kita ngerjakan. Jadi tesis itu yang pertama harus cari orang yang bikin kita grogi untuk ngerjakan, ya. Yang kedua Pak Safar, tesis itu selesai kalau diketik Pak, bukan ketik gitu tesis itu. Jadi itu nanti cepat Pak Safar. Nah, yang paling enak adalah ambillah kasus yang sudah biasa Bapak lakukan. Kalau misalnya yang sudah tipe-tipe orang tua kayak Pak Safar ini ya, nah itu ambil kasus yang masih muda saya Pak Erik. Oh ya masih 27 tuh gimana? Oh iya. Tambah 20. Jadi Pak Safar saya punya bisnis tiketing kan. Nah, tiketingnya aja Pak yang ditarik menjadi tesis. Tapi kalau yang kaum Z milenial kayak Pak Agung ini ya harus challenge, ambil yang new product lah, paradigma baru gitu kan. Ya, Pak Safar itu ambil yang technopreneurship-nya, konsentrasi pada technopreneurship-nya. Jadi bagaimana bisnis wisata gabungkan dengan teknologi informasi misalnya. Nah itu kan lebih enak. Tapi kalau Pak Safar ambil sistem pakar, nah itu kan sudah bisa dipelajari lagi. Tapi pada bidangnya Pak Safar jadi belajar waktu lagi. Nah kalau yang explore yang bisa ada waktu, ya bisa. Gitu Pak Safar. Jadi pengalaman. Metodenya kita PJJ ini, Pak Erik izin, metode PJJ ini nanti apakah tesnya juga online atau gimana? Atau harus hadir? Online juga ya? PJJ ini Pak, ini adalah programnya zamannya idenya Pak Wapres Diono dulu. Diimplementasi. Lalu periode pertamanya Pak Jokowi, zamannya Menristek Dikti, dulu Pak Prof
eh, M. Nasir. Nah, Amikom itu yang dikasih izin untuk sebagai pilot project Indonesia. Jadi Amikom itu dapat izin pertama, Pak. Yang lain belum ada. Register Teknik Informatika. Karena secara uji coba, Amikom itu PJ mata kuliahnya sudah sejak 2004. Jadi sebelum izin program studi itu ada namanya PJJ mata kuliah. Jadi orang-orang yang lagi ambil S2 di mana itu boleh mengambil 4 mata kuliah di Amikom yang mata kuliah itu sebagai C. Jadi dari Jakarta, dari mana-mana. 2016 akhirnya ditambah mata kuliahnya Amikom jadi 13 mata kuliah. Nah, karena Amikom sudah dirasa siap oleh pakar konsultan dan Mendristek Amikom sudah sangat siap. 2019 akhirnya Amikom dikasih izin resmi program studi. Jadi kayak gini ini baru kita, Pak. Jadi nanti ijazahnya kan sama toh Pak Erik antara PJJ sama resmi. Legal. Ini PJJ gitu nggak ya? Legal pokoknya. Asli. Dan itu yang diakui oleh negara, Pak. Karena orang masih apa boleh kuliah jarak jauh? Bukan kuliah jarak jauh, pendidikan jarak jauh yang itu ada program studi resminya. Nah, yang dilakukan orang itu mungkin yang tidak boleh ya oleh pemerintah itu adalah kalau Amikom punya misalnya Amikom punya S1 Informatika di Jogja, lalu Amikom tiba-tiba buka kelas di Samarinda, buka kelas di Jakarta, itu nggak boleh. Karena tidak ada izinnya, karena itu S1 reguler. Tapi kalau yang untuk PJJ ini, buka seluruh Indonesia, dari manapun boleh. Ujian midnya, ujian pasnya online, bahkan ujian pendadarannya, bimbingan tesisnya online. Wisudanya lah yang nanti datang lah. Tapi kalau mau wisuda online juga boleh, nggak apa-apa. Enggak lah, saya paling nggak wisuda pernah ke Jogja lah paling nggak. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu pertama kali awal ada stadium general untuk kuliah umum bersama rektor dan pasca sarjana itu datang ke Amikom ke Sinema sekaligus mengambil perlengkapan jasa alma mater macam-macam. Nah itu dulu teman-teman tuh datang, tak ajak ngopi mereka, ngopi. Nah nanti kalau yang ini kan karena udah pandemik ini ya kayaknya kuliah umumnya sepertinya online. Tetapi nanti mesti ada satu kali lah atau kom itu, entah nanti pada saat wisuda, yudisium atau apa, pasti akan sekali lah. Biar tahu lah kampusnya. Iya Pak Erik. Gimana? Apakah masih kayak lorong-lorong dulu atau lorong tinta? Beda lah Pak. Zamannya Pak Sapor dulu, zaman kita kan lain lah. Ya. Lorong tinta katanya. Itu. Itu Pak Agung, Pak Ibu. Kalau untuk jadi, untuk title-nya Pak, apakah gimana? MTI apa MKOM atau? Oh MKOM Pak. Tetap MKOM. Ya, M titik K besar M kecil. Oh, ya. Saya kira MTI gitu. Oh enggak, emang ngikuti kalau itu MTI itu kalau rumpunnya mungkin masuk ke fakultas teknik. Nah, maka nanti diberikan dia master teknik. Tapi kalau rumpunnya dia di ilmu komputer, masuknya maka dia menjadi master komputer. Kayak beda-beda Pak. Jadi saya misalnya ya, saya kan konsentrasinya adalah minat bidang ilmunya kan saya teknologi informasi ya. Tapi karena saya dulu ngambilnya itu di fakultas teknik dan induknya adalah teknik elektro, gelarnya MT. Nah, kalau kasih standarisasi internasionalnya MN kan gitu, Master of Engineering. Karena dia, kenapa kalau saya nggak MCS? Karena MCS itu adanya di Fakultas MIPA. Saya ngambilnya di Fakultas Teknik. Teknik punya MT, MIPA punya MKOM. Nah, itu aja. Tapi apapun mau MT mau MKOM, pokoknya S2 itu sudah keren, Pak. Udahlah, nggak usah mau di belakangnya apa, pokoknya ada M-nya gitu aja kan. Untuk nyalon RT.
Iya. Untuk RT kandidat kuat gitu. Terus terang Pak Erik, saya dulu itu wisuda D3 S1 itu gak ada foto. Ini makanya ingin nanti S2 ada foto wisuda. Oh, jadi niatnya biar ada foto lagi ya. Foto wisuda. Iya. Biar anak saya tahu, oh Bapak itu sekolah juga ternyata gitu. Oh, anak sekarang usia berapa paling besar, Pak? Baru satu Pak Erik, 11 tahun, kelas 5. Woi, mantep ya. Istri baru satu juga insya Allah. Siap. Pak Erik. Oh, ya. Pak Erik luar biasa Pak Erik ini, mantap. Ini kita nunggu Hernandez ya, Pak Hernandez nggak muncul ya Pak? Ada lagi Pak Ibu? Coba saya japri Pak. Oh ya, Pak siap. Ijen, untuk Ya. pembimbingnya nanti apakah diacak atau bisa request ya? Kalau dulu itu ada yang request satu, kemudian yang satu acak. Satu request. Misalnya saya pingin Prof. Emma gitu. Ya nanti salah satunya dicarikan siapa. Itu nanti ada dua ya, dua pembimbing ya Pak Erik? Iya, tinggal pendekatan aja Pak dengan dosen apa? Dosen nanti yang ada Pak Arif, ada Bu Emma, Prof ini, ada Prof Yanto, ya kan? Nah. Ada Mas Andi Sunyoto. Ya. Andi Sunyoto. Oh, siap. Beliau masih, Pak Arif itu masih, Pak Arif F apa? Yang desain grafis dulu itu Pak Amir. Pak Amir ya, masih Pak Amir. Pak Amir Kaprodi Arsitektur Pak, sekarang di Arsitektur. Oh, loh Amikom ada jurusan arsitektur ya sekarang? Oh, ada Pak. Kewirausahaan ada. Kan sekarang universitas itu kita ada 17 program studi Pak Sapo. Mantap. 17 program studi, Fakultas Ilmu Komputer itu prodinya ada 5 S1, 2 vokasi diploma. Jadi informatika, sistem informasi, teknologi informasi. Jadi TI sekarang itu teknologi informasi, Pak. Karena teknik informatika itu untuk S1 sudah tidak ada. Sekarang diganti nama informatika. Kata tekniknya dihilangkan. Karena untuk bidang informatika itu sudah tidak murni engineer lagi. Karena desain sudah masuk, art sudah masuk, proses sistem sudah masuk. Jadi tidak murni engineering. Maka sekarang namanya nomenklatur terbarunya informatika. Nah, TI itu teknologi informasi. Kemudian ada teknik komputer. Nah, gitu. Jadi, maaf, 4. Informatika, sistem informasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Itu S1-nya. Nah, diplomanya teknik informatika, D3, karena memang masih banyak engineer-nya. Sama manajemen informatika. Itu prodi paling lama dulu lah. Nah, berarti kan 6 tuh. Nah, pasca sarjana ada 2. Nah, pasca sarjana itu punya 2. Pertama, MTI reguler. Itu prodi sendiri, MTI, dan program studi MTI PJJ. Jadi PJJ itu prodi sendiri, Pak. Dia bukan prodi TI. Namanya prodi MTI PJJ. Makanya di pasca sarjana punya 2 program studi. Ini bukan kelas reguler di kampus, bukan. Nanti jasanya juga gitu, MTI PJJ. Karena itu prodi sendiri dan akreditasi sendiri. Jadi tidak gabung sama yang MTI reguler, beda jalur. Nah, kemudian Saintek itu ada arsitektur, ada PWK, perencanaan wilayah kota, sama satu lagi geografi. Geografi kaprodinya Pak Kusnawi. Oh, Mas Kus, ya. Nah, kemudian kalau yang PWK itu kaprodinya Pak MH Taufik. Nah, kemudian ada satu lagi Fakultas Ekonomi Sosial. Ekonomi sosial itu bidang ekonominya ada ekonomi sendiri, kaprodinya Bu Ani, lalu ada akuntansi Bu Yati, kemudian ada kewirausahaan, S1 kewirausahaan itu Bu Yatmi kaprodinya.
bidang sosial ada hubungan internasional, itu kaprodinya Pak Tahajudin Sudibyo. Kemudian ada bidang ilmu pemerintahan, itu kaprodinya Pak Ferry Wicaksono, dosen baru. Kemudian ada ilmu komunikasi, sementara masih tak rangkap. Nah, sehingga dari 17 itu sudah ya jadi satu keunikan, karena university itu kan boleh prodi apa saja. Jadi tapi memang branding kuatnya masih di strengths-nya masih di informatik. Karena QStar pun, Akreditasi Internasional QStar pun melihat program strength-nya Universitas Amikom itu memang strength-nya adalah computer science dan sistem informasi. Dan itu tertinggi se-Indonesia. Walaupun bintangnya 3 di situ, tapi yang mau masukkan program strength computer science di Indonesia kayak BINUS, walaupun dia overall bintang 4 di Indonesia, tapi program strengths-nya computer science-nya masih bintang 2. Kan bidang-bidang itu ada bidang-bidangnya, ada 6 bidang gitu, bidang-bintang baru overall. Amikom secara overall bintang 3. Nah, employability-nya bintang 5, ada yang bintang 4, ada yang bintang 3. Nah, program strength-nya itu bintang 3. Kalau lihat dari program strength computer science untuk PTS se-Indonesia, Amikom paling tinggi menurut QStar, Akreditasi Internasional QS. Sekarang kan ranahnya juga selain nasional ya, kita ambil yang Nasional. ya internasional. Gitu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat lah informasi. Amin. Aduh, berarti beda jauh ya dengan Oh iyalah, lain. Waduh, Mudah-mudahan bermanfaat lah. Ya, pasti Pak Erik. Siap. Semangat. Aman. Mohon dibantu dan dibimbing biar lulus. Waduh, luar biasa. Harus di kafe kalau ngomong kayak gitu Pak. Siap, Pak Erik, seneng lah ya. Tapi Kapan saya Kodan? tidak suka nyanyi, Pak Erik. Oh enggak, saya enggak nyanyi, saya ngopinya. Iya, tapi suka penyanyi. Baik, Bapak Ibu, karena dosennya sudah datang, ya, Pak Hernandez, sehingga kita mulai saja. Karena dosennya sudah datang, ya, Pak Saranela Hernandez, jadi saya memulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Erik, selamat pagi. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, yang saya sama-sama muliakan Pak Hernandez, ya, Pak Rendra, Pak Alpis, Pak Adin, Pak Bintang, Bu Mala, Pak Safor, Pak Rais, Pak Masar, dan Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di hari Jumat ini. Kita sampai 2 sesi, jadi relax saja ya, relax, santai. Ya, monggo sambil dengerin bosnya ngomong ya, silakan ya. Saya paham sekali lah orang-orang penuh beban kayak Bapak Ibu ini sudah. melanjut itu saya salut ya, saya appreciate kan. Tentu memiliki tantangan tersendiri kita bisa lanjut di kuliah kayak gini. Baik, kita doa dulu dipimpin oleh Ustadz Agung Yulianto. Silakan Ustadz, pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai perkuliahan PJJ, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Amin. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan semua sehat, lancar urusan, mudah rezeki, dan lunas hutang-hutang semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, jadi klasemen sementara kayak gini. Ini Pak Hernandez. Pak Hernandez mau masuk 1 kali apa 2 kali Pak? 2 kali dong Pak. Kan kemarin sudah dimaafkan Pak. Kesalahan saya sudah dimaafkan. Jadi 2 kali ya. Siap. Baik. Siap. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke data model ya. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan, kalau ada yang bingung monggo di sharing ya.
berdasarkan pengalaman boleh, implementasi boleh. Saya masih lagi mencari bentuk ini. Apakah kalau saya sih lebih suka ujiannya itu presentasi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu presentasi langsung saya nilai. Padahal itu besok Sabtu, ya. Nantilah kalau habis sholat Jumat saya dapat inspirasi, saya beritahu. Berarti nanti malam sudah harus siap. Tapi sesuai janji saya Pak Agung, yang malam minggu yang lalu, saya berharap yang disusun adalah yang sudah dilakukan dalam dunia kerja masing-masing. Misalnya nanti bicara tentang data model di Metro Data, bicara tentang pengajuan kredit pada Bank X misalnya. Kalau inisialnya Bank BNI oleh Pak Bintang, boleh aja. Bagaimana data modelnya? Ini pengantar basis data, jadi ranahnya belum pemrograman ya Bapak Ibu ya. Masih sebatas konsep basis datanya. Karena nanti pemrogramannya itu ada di semester 1. Jadi kita bicara konsep basis datanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu presentasi adalah apa data-data modelnya, apa entitinya, apa konsep yang dibangun seperti apa. Itu sih idenya ya. Oke. Karena besok kita Sabtu ada 2 kali. Kayaknya kalau lihat dari jumlah orang ini, kayaknya lebih pas kalau sesinya 2 kali sebenarnya. Jadi pagi itu sama sore nanti. Dan kalau udah gitu, nilainya langsung ketahuan. Kalau presentasi itu kan kelihatan orang ini paham atau tidak. Jadi lebih paham, oh mengerjakannya apa. Lebih bagus ngambil yang sudah dilakukan perusahaan. Oke. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini materi sharing saya ya bersama Pak Kusnawi, karena kadang-kadang Pak Kusnawi yang ngajar PBD, saya kalau yang PJJ pertama, saya itu mata kuliahnya ada 3. Yang pertama teknologi informasi, logika informatika, dan pengolahan basis data. Jadi kemarin ngajar logika informatika, sekarang diajar oleh Pak Heri. Sebelumnya ngajar pengantar teknologi informasi, sekarang diajar oleh Pak Mi. Sekarang saya diminta untuk sharing pada pengantar basis datanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita bicara pada definisi model data, sudah kita pahami bahwa model data itu adalah tools ya. Tool konseptual yang bisa mendeskripsikan data. Datanya data, ya metadata. Ya baik dari hubungannya, semantik datanya, dan konsistensinya. Bisa juga model data itu adalah konsep yang menerangkan data itu, yang memiliki integrasi. Oke. Nah, kalau kita lihat model data itu berfokus pada apa? Sebenarnya data itu fokusnya adalah yang dibutuhkan saja. Dan bagaimana memanagenya dalam organisasi. Modelnya banyak lah, model data itu ya bisa seperti gambar perencanaan. Seperti arsitek itu mendesain. Kalau arsitek itu kan mendesain, mensketsa. Kalau kita itu ya bikin model. Oke. Tujuannya adalah sebagai bridge, ya, sebagai jembatan antara konsep yang ada dengan proses serta tampilan fisik nanti di running software-nya. Sehingga bisa kita memahami, oh ini output-nya kemana. Itu. Yang pertama ada model berbasis objek atau object based data model. Ya. Biasanya menggunakan entitas. Entitas itu adalah orang, tempat, kejadian yang informasinya bisa kita rekam. Atribut itu yang menjelaskan dari entitas itu dan hubungannya ya, antar entitas nanti seperti apa. Yang kedua, record based data model. Jadi ini menjelaskan kepada user tentang hubungan logik
datanya. Kemudian ada physical data model, menguraikan data pada internal level, lalu bagaimana disimpan dalam media storage. Ya. Kemarin sudah saya kasih contoh lewat videonya Dr. Kusri ini. Kami sesama YouTuber juga harus saling mensupport video satu sama lain. Nah itu, karena memiliki target 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kalau Pak Afian sudah paham lah itu ya, Pak Hernandez, Pak Agung sudah paham lah itu ya. Pokoknya kita di era sekarang ini harus era kolaborasi, tidak boleh era sendiri. Nanti capek. Ini sebenarnya hikmah Pak Sabar. Hikmah COVID-19 ini ya membuat kita harus kolaborasi. Oke. Kata Paul Goldman, nah ini ada menarik ini risetnya Paul Goldman. Ternyata mengubah kebiasaan itu durasinya adalah 21 days. 21 hari kita bisa mengubah kebiasaan. Jadi kalau misalnya Pak